Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, bapaknya belum ada ya. Baik, seberapa yang sudah hadir, mari kita mulai saja ibadah pada pagi hari ini. Supaya Tuhan gak nunggu kita ya, tapi biarlah kita berundang Tuhan untuk hadir pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sepanjang satu minggu Tuhan memelihara kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan menuntun dan menyertai langkah-langkah kami. Dan pada hari yang ketujuh kami lepaskan semua kesibukan kami, bahkan kesukaan-kesukaan kami. Semata-mata kami rindu untuk kami boleh datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, penyembahan. Dan bahkan ketika firman Tuhan ditabur, kami bisa membuka hati dan kami menerima firman Tuhan dengan sukacita. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau menjamah setiap kami yang sudah tiba. Juga kami serahkan teman-teman kami yang belum tiba. Sekiranya mereka dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka, sehingga mereka tidak kehilangan berkat dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa buat ruangan ini, buat sarana-sarana ibadah yang ada. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi, supaya semuanya mendukung untuk ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga serahkan setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan mengurapi dan Tuhan memberikan sukacita dari Roh Kudus, sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang memberkati dan penuh berkat. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saya serahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan ya, walaupun cuaca dingin dan hujan, saya percaya itu justru yang menyemangati kita untuk tetap datang ke rumah Tuhan. Sebab kasih setianya bagi kita, kalau kita boleh datang ke rumah Tuhan pagi hari ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, berkat kemurahan-Mu, sebab kasih setianya itu yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Sebab Dia yang merancangkan masa depan kita. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Mari naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya bagi kita.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau yang merancangkan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan, penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, sebab berkat kemurahan-Mu kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Sebab karena kasih setia-Mu, Yesus, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan, Kau rancangkan amin, masa depanku penuh dengan harapan. aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Aku bagiku. ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik aku bagiku. ada Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik
bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau tahu rancangan-rancangan yang ada padamu Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Sebab kasih setiamu sempurna bagi kami. Haleluya. Haleluya. Bapa, besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan damai-Mu Tuhan. Melimpah-melimpah atas hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Oh, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini, Amin Tuhan. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Amin. teramat baik bagiku. Oh, Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Terima kasih Tuhan. Kami mau rayakan kebaikan-Mu bagi kami. Kami mau rayakan kasih setia-Mu itu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan. Mari yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari tetap bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bersuka cita bagi Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita puja. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Nya. Haleluya. Mari bersorak dan katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari lambaikan tangan di atas kepala. Soraklah haleluya, amin. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang pagi hari ini datang dengan sukacita, boleh lambaikan tangan. Haleluya, semua bersukacita ya, sebab pagi ini kita boleh berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman. Ya, kita boleh saling menguatkan, kita boleh berikan senyuman yang termanis kiri kanannya. Kalau tadi belum sempat bersalaman, boleh bersalam-salaman, katakan shalom. Haleluya. Sebab hari ini kita boleh berbahagia, kita mau rayakan kasih setia Tuhan. Kita mau rayakan kasih kita bagi saudara-saudara kita seiman. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara.
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kanan kirinya, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan itu yang menyatukan kita, amin. Nah, ketika kita hidup sebagai saudara seiman yang boleh hidup rukun bersama, disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Haleluya. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara seiman bisa hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua
hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Mari kita satu hati berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kasih karunia untuk menuai setiap berkat Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau pakai berkat setiap persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan kami. Amin. Seperti burung di udara yang Tuhan pelihara, terlebih kita anak-anaknya pasti Tuhan akan pelihara dan cukupkan. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku, aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara, seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku, aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Biar kasih setia Tuhan itu yang senantiasa menolong kita. Sebab begitu dalam kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan tuliskan dalam hati kita, melewati suka dan duka dalam hidup kita, Dia senantiasa ada bagi kita. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka
yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Melewati suka dan duka dalam hidup kita, ada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Sebab hidup kita ada di dalam hatinya Tuhan. Tidak pernah terlelap Allah kita, tidak pernah tertidur Dia. Amin. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Oh, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setia-Mu itu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini lagi. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku.
penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hatimu, selalu mengalir. Amin. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati. Kasih-Mu selalu mengalir. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hatimu. Ku bersyukur, ku ada dalam hatimu. Ku bersyukur, ku ada dalam hatimu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah lelah Engkau menjaga hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah lelah Engkau mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hatimu. Ku ada dalam hatimu. Ku ada dalam hatimu. Kami bersyukur karena Tuhan taruh setiap nama kami di dalam hati Tuhan, sehingga Tuhan tidak pernah melupakan kami, sekalipun kami sering melupakan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik buat kami. Oleh sebab itu biarlah kasih Tuhan boleh semakin nyata lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Iya. Ya, sebuah minggu kami acaranya nggak terlalu panjang, jadi tetap dibahas saja dulu ya. Ya. Pagi hari ini secara khusus kita tidak beribadah dalam konteks berkaitan dengan hari Valentine, bukan saudaraku. Tapi kita ambil momennya saja, ya. Karena Valentine itu bagaimanapun juga di dalam kalangan orang Kristen masih menjadi pro dan kontra, ya. Boleh merayakan atau tidak, ya. Kita tidak mau terjebak di situ, saudaraku ya. Tapi kita mau ambil momennya untuk apa? Untuk kita memperbaiki
kasih kita, komitmen kita, baik kepada Tuhan, baik kepada keluarga, yang mungkin selama ini tanpa kita sadari mungkin kadarnya sudah mulai berkurang. Ya. Mungkin kasih kita sudah mulai tidak baik-baik saja. Karena waktu berjalan, kesulitan dalam hidup. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan tidak seperti semula pada waktu pertama kali. Dan pagi hari ini saya akan memberi judul memperbaiki kasih yang sudah dingin. Memperbaiki kasih yang sudah dingin. Mengapa kok kasih itu diperbaiki? Ada masalah enggak kira-kira? Bagi sebagian orang yang kasihnya masih tetap menyala-nyala dan baik itu enggak masalah, saudaraku. Harus tetap dipertahankan. Tapi bagi kebanyakan orang termasuk orang Kristen kasihnya sudah mulai berkurang, sudah mulai dingin, sudah mulai hambar. Ya. Terlebih lagi kenapa? Karena dunia sudah kehilangan kasih. Dunia itu sudah kehilangan kasih, saudara. Kalau saudara lihat televisi, saudara baca berita, yang kita dapati adalah saling lapor, ya, salah ngomong sedikit dilaporkan, saudaraku. Ya, salah ngomong sedikit aja dilaporkan. Yang ada saling menggugat, yang ada saling memenjarakan, yang ada saling menyakiti. Itu yang kita terima setiap hari kalau kita lihat televisi, kalau kita baca berita. Dunia itu kehilangan kasih, saudaraku. Gak peduli teman, gak peduli keluarga. Kalau kasih itu sudah tidak ada, maka yang terjadi adalah saling menyakiti. Ya? Dunia sudah kehilangan kasih. Yang pertama. Yang kedua, banyak rumah tangga yang hancur. Mata kita harus terbuka, kita harus melihat keadaan yang nyata, saudaraku. Banyak rumah tangga yang hancur. Tahun 2021, 2 tahun yang lalu, BPS mengeluarkan angka bahwa perceraian di Indonesia itu mencapai 337.348. Setahun loh, saudara. Di Indonesia pada tahun 2021 angka perceraian mencapai 337.343 di seluruh Indonesia. Itu berarti setiap hari ada 1.000 pasangan yang bercerai. Setiap hari. Ngeri gak, saudara? Setiap hari ada 1.000 pasangan yang bercerai. Atau setiap jam ada 45 pasangan yang bercerai. Setiap jam. Jadi kalau kita sedang beribadah pagi hari ini, sejam saja. Di seluruh Indonesia, itu ada keluarga yang mengalami perceraian 45, saudaraku. Setiap jam ada 45 perceraian. Setiap hari ada 1.077 yang bercerai. Dalam 1 tahun ada 337.000 sekian yang bercerai. Saudara bisa bayangkan, selain dunia sudah kehilangan kasih,
Rumah tangga juga mengalami kehancuran. Dan kasih sudah mulai menjadi dingin atau tawar. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 24 ayat 12, mari kita buka Alkitab kita. Matius 24 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini salah satu tanda akhir zaman bahwa kasih manusia mulai menjadi dingin. Baik suami istri maupun kasih kepada sesama sudah mulai dingin. Orang mulai hidup asal aku selamat sudah cukup. Enggak terlalu memperhatikan orang lain. Itu tandanya. Ya. Jadi 3 hal inilah yang membuat pagi hari ini kita mengambil momen Valentine untuk memperbaiki kasih kita yang mungkin sudah mulai rusak. Apakah itu kasih kepada Tuhan? Apakah itu kasih kepada keluarga? Apakah itu kasih kepada sesama? Ya, mari kita perbaiki. Kalau yang masih baik, ya sudah bagus, tetap ditingkatkan. Tapi kalau sudah mulai rusak, mulai berkurang, mulai tidak mengasihi, harus diperbaiki. Ada beberapa cara untuk memperbaiki kasih yang sudah dingin, saudaraku. Yang pertama, kembali ke kasih yang mula-mula. Kembali ke kasih yang mula-mula. Kalau saudara ingat ketika saudara terima Yesus Kristus dalam hidup saudara, pertama kali saudara merasakan betapa dunia itu berubah menjadi indah. Kita rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita pengen tetap dekat dengan Tuhan, kita rindu berkobar-kobar terus untuk berdoa. Kita tidak pernah bosan untuk baca Alkitab. Hati kita tersedot, tertarik untuk selalu pengen beribadah, bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Bukankah itu kasih mula-mula kita ketika kita mulai terima Tuhan? Gak peduli jauh, gak peduli hujan, pokoknya pengen ibadah. Gak peduli sakit, gak peduli tubuh itu lemah, pokoknya pengen berdoa. Gak peduli sibuk, pokoknya pengen baca Alkitab. Karena dia merasakan firman Tuhan itu sebagai kebutuhan hidup yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Itu kasih mula-mula, saudara. Bagaimana ketika saudara mulai melayani Tuhan? Saudara begitu dijamah Tuhan. Saudara diurapi Tuhan. Ketika saudara menaikkan pujian, saudara merasakan jamahan Tuhan. Ketika saudara menyembah, hati saudara hancur. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, hati saudara tertegur. Dan kemudian bertumbuh. Dari mulai nggak bisa jadi bisa. Jadi mulai nggak setia, jadi setia, dan seterusnya, Kembali ke kasih mula-mula, saudaraku. Tetapi ketika waktu berjalan, masalah mulai kelihatan, masalah mulai muncul. Maka yang tadi saya sebutkan itu mulai berkurang, sudah mulai nggak berdoa lagi. Sudah mulai nggak baca Alkitab lagi. Ibadahnya sudah mulai tidak konsisten lagi. Ya. Kalau dulu ketika kasih mula-mula menjamannya nggak ibadah 1 minggu, wah rasanya ada sesuatu yang hilang. Tetapi ketika kasih itu mulai berkurang, nggak ibadah 1 minggu, nggak ngerasa apa-apa. Nggak ibadah 2 minggu, nggak terasa apa-apa. Nah, yang seperti ini yang harus kita perbaiki, saudara.
Ya. Kembali ke kasih yang mula-mula. Itu kepada Tuhan. Bagaimana dengan keluarga? Apakah kasih kita kepada keluarga kita benar-benar tetap utuh seperti ketika pertama kali kita dipersatukan Tuhan, ketika pertama kali Tuhan berikan kita putra atau putri? Saudara merawatnya dengan baik, saudara menjaganya dengan baik, saudara mengasihi pasangan saudara dengan kasih yang murni. Tetapi ketika berjalannya waktu mulai berubah, dan berubah. Saudaraku, tadi saya katakan bahwa dalam tahun 2021 di Indonesia ini terjadi perceraian 337.343 pasang. Dari dua dari 10 anak hidup dengan orang tua tunggal. Yang ini loh. 2 dari 10 anak kecil ini hidup dengan orang tua tunggal, apakah itu dengan ibunya ataukah itu dengan bapaknya. Padahal anak membutuhkan bapak dan ibu, bukan? Tetapi yang terjadi adalah 2 dari 10 anak-anak itu mereka hidup dengan orang tua tunggal. Jadi benar-benar sebetulnya ada sesuatu yang harus diperbaiki, saudara. Orang tua tunggal yang membesarkan anaknya begitu berat, begitu susah, dan tidak mudah di zaman sekarang ini, saudaraku. Enggak mudah. Jadi kalau saudara sebagai orang tua tunggal yang membesarkan anak masih bisa bertahan dengan baik, itu luar biasa, saudara. Tapi jangan lupa, saudaraku, bagi saudara bisa bertahan, tapi bagi anak saudara mereka bingung. Mereka cari bapaknya, mereka cari ibunya. Dan anak yang hidup dengan orang tua tunggal, itu hampir rata-rata, saudaraku, dia merasa tertekan hidupnya. Dia tertekan hidupnya. Nah, situasi seperti ini, saudaraku, kita nggak nyalahkan sana sini. Tapi bisa saja karena orang tua itu sendirian membesarkan anaknya, sehingga kerjanya capek, di luar ada masalah, di dalam anaknya nggak nurut, akhirnya bisa-bisa anaknya itu jadi sasaran terus. Dan ada kalanya orang tua tunggal seperti ini menyadari, kok saya memperlakukan anak saya nggak seperti biasanya. Tapi ada kalanya ada orang tua yang tidak menyadari. Nah, pagi hari ini biarlah firman Tuhan mengembalikan kasih itu, baik kepada pasangan suami atau istri, baik kepada anak, juga kepada orang tua. Karena kasih mulai menjadi dingin. Bagaimana cara mengembalikan kasih yang menjadi dingin itu supaya mulai berkobar-kobar lagi? Yang pertama tadi dikatakan kembali ke kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu apa? Berkorban tanpa syarat. Itu yang pertama. Kasih yang mula-mula itu berkorban tanpa syarat. Bagaimana saudara dengan gigih mendapatkan pasangan saudara yang sekarang menjadi suami atau istri saudara. Mau hujan, mau banjir, pokoknya pengen ketemu saja. Pengen deket terus.
Apa yang dia minta kita beri. Jangankan barang, nyawanya pun bisa diberi. Itu kasih mula-mula, saudaraku. Jangankan barang, nyawanya pun bisa diberikan pada orang yang mengasihi dengan kasih yang mula-mula. Kasih mula-mula itu kasih yang berkorban tanpa syarat. Ketika dia memberi sesuatu, dia tidak mengungkit-ungkit kembali. Ketika dia memberi sesuatu, dia tidak meminta balasannya. Ketika dia memberi sesuatu, itu sudah puas buat dia. Termasuk ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak mikir macam-macam, saudaraku. Ketika kasih mula-mula itu menjamah kita, ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita nggak mikir macam-macam. Nah, apakah kasih seperti ini masih kuat melekat dalam hidup kita? Kasih mula-mula itu memberi tanpa minta ganti. Itu kasih mula-mula. Kalau sudah beri ya sudah. Dia nggak pengen pemberiannya itu harus dikembalikan, enggak. Kasih mula-mula itu memperhatikan sedemikian rupa. Seperti Tuhan memperhatikan kita sedemikian rupa. Kasih mula-mula itu memperhatikan sedemikian rupa. Suami memperhatikan istrinya sedemikian rupa. Kalau ada sesuatu yang kurang, suaminya akan tutup itu. Demikian juga sebaliknya. Istri memperhatikan suaminya. Suaminya ada masalah atau tidak. Istri berusaha menolong. Orang tua juga memperhatikan anak-anaknya. Perkembangan anak-anaknya itu diperhatikan betul oleh orang tuanya. Bagaimana kehidupan doanya, bagaimana rohaninya, bagaimana belajarnya, bagaimana kebutuhan anak-anaknya, diperhatikan betul. Ya. Memperhatikan sedemikian rupa. Kasih mula-mula itu ditandai dengan setia. Kesetiaan yang bisa dibuktikan dalam segala situasi. Kesetiaan yang bisa dibuktikan dalam segala keadaan. Itu kasih mula-mula. Setia, saudaraku. Hal-hal yang tadi saya katakan, memberi, berkorban tanpa syarat, memperhatikan sedemikian rupa dari hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang paling besar, dan kesetiaannya teruji. Apakah ini masih terlihat dalam hidup kita atau tidak? Oleh sebab itu, kita ambil momen Valentine Day, saudaraku, hari cinta kasih, untuk kita kembalikan apakah kasih itu benar-benar masih ada dalam hidup kita atau tidak. Sebab kalau tidak, berbahaya. Orang yang sudah meninggalkan kasih mula-mula, apa kata firman Tuhan? Dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 dikatakan seperti ini. Wahyu pasal 2 ayat 5. Saya akan bacakan buat saudara. Wahyu pasal 2 ayat 5. Ayat 4 dulu ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi. Sekali lagi, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Rupanya kasih yang sudah mulai dingin, kasih yang sudah mulai tawar, kasih yang sudah mulai berkurang, Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Hanya karena kasihnya sudah mulai tidak sungguh-sungguh, Tuhan berkata, engkau sudah jatuh begitu dalam. Sementara kita merasakan biasa-biasa saja, bukan? Sementara kita merasakan, loh, nggak apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan, kasih-Mu yang sudah mulai berkurang baik terhadap Tuhan, baik terhadap pasangan saudara, baik terhadap anak-anak saudara, baik terhadap keluarga saudara, itu Tuhan berkata apa? Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Dan ayat selanjutnya berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Aduh, ternyata kasih mula-mula yang sudah mulai redup itu Tuhan kritik habis. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Bagi saudara yang sudah sekian lama berumah tangga atau bagi saudara yang belum berumah tangga, tapi saudara pernah merasakan begitu dalamnya kasih Tuhan pada suatu saat, kemudian sekarang sudah mulai kendor, kita perbaiki komitmen kita pagi hari ini. Tuhan, aku mulai mau mengasihi Engkau lagi. Bagi sesama saudara yang sudah mulai enggak rukun, kakak, adik, dulunya begitu rukun, tapi sekarang sudah, mungkin karena sudah tua ya, rukunnya beda. Sudah enggak saling sapa, enggak saling kunjung, enggak saling perhatikan, enggak saling mendoakan. Kita perbaiki lagi. Bagi suami istri yang sudah mulai dingin kasihnya, mari kita perbaiki lagi juga. Sebab kalau tidak, Tuhan akan berkata betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Lalu firman Tuhan berkata apa? Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa itu? Berkorban tanpa syarat, memberi dengan sukacita, memperhatikan sedemikian rupa, dan setia. Ayo, bagi saudara yang lengkap keluarganya hari ini, gak apa-apa kan? Mungkin kasihnya sudah mulai renggang, sudah mulai berkurang. Ya, perbaiki lagi ya. Perbaiki lagi. Bagi anak dengan orang tua juga sama. Yang sudah mulai tidak saling memperhatikan, perbaiki lagi. Terlebih lagi saudara dengan Tuhan. Ya. Apakah kasihmu kepada Tuhan masih benar-benar seperti ketika engkau pertama kali ditangkap Tuhan? Begitu menggebu-gebu pengen selalu dekat dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, baca Alkitab setiap hari, setiap saat. Berdoa setiap saat, memuji, menyembah Tuhan setiap waktu. Atau sekarang sudah mulai tidak terlihat lagi sama sekali. Tuhan berkata betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Satu peristiwa dalam sebuah peperangan, ada satu keluarga yang ditangkap, dipenjarakan. Suaminya lolos terus. Istri, anak perempuan, anak laki-lakinya ditangkap, jadi tawanan dan dipenjarakan. Tinggal suami, tinggal bapaknya saja yang lolos. Sang bapak begitu mengasihi keluarganya.
Sebelum peperangan terjadi, mereka adalah keluarga yang sangat rukun, sangat harmonis, sangat diberkati Tuhan. Tapi ketika peperangan terjadi, semua mengacaukan dan membuat semuanya berubah. Apalagi ketika istrinya dan kedua anaknya ditangkap dan jadi tawanan. Lalu sang bapak dan suami ini mendekati kepala penjara dengan diam-diam. Kepala penjara tahu nih, ini bapak ini keluarganya ditawan di penjara. Lalu kepala penjara bertanya, kamu kesini mau ngapain? Mau ditangkap sekalian? Sang bapak bilang seperti ini, maaf, aku begitu mengasihi keluargaku. Kalau andai kata istriku kamu lepas, aku akan berikan separuh dari harta yang kupunya. Kalau istrinya dilepas, separuh harta yang dia punya, dia akan berikan. Lalu sang kepala penjara berkata, enggak mau. Wah, sedih nih suami. Enggak bisa ketemu keluarganya, enggak bisa ketemu istrinya. Bahkan ketika ditawarkan, kalau istriku kau lepas separuh dari harta yang kupunya, ku berikan kepadamu. Enggak mau setelah kepala penjara. Lalu dia bilang lagi, kalau istri dan anakku perempuan yang kau lepas, 3/4 dari seluruh harta yang kupunya ku berikan kepadamu. Enggak mau juga kepala penjara ini. Bingung ini sang suami. Lalu dia tawar lagi, kalau istriku, anakku laki-laki dan anakku perempuan kau lepas, seluruh harta yang kupunya, ku berikan kepadamu. Aku gak punya apa-apa, gak apa-apa. Tapi kepala penjara bilang, gak mau. Wah. Kalau istrinya dilepas, separuh dari harta suami ini akan diberikan. Tetapi sang kepala penjara nggak mau. Kalau istri dan anak perempuannya dilepas, 3/4 harta yang suami punya ini diberikan kepada kepala penjara. Kepala penjara nggak mau. Kalau istri, anak perempuan dan anak laki-laki dilepas, seluruh harta kekayaan yang dia punya akan dia berikan kepala penjara. Kepala penjara nggak mau juga. Lalu apa, saudara? Tawaran terakhir. Kalau istriku, anakku, perempuan dan anak laki-lakiku kau lepas bersamaan, seluruh harta kekayaanku aku berikan kepadamu dan nyawaku ku berikan kepadamu. Sampai segitunya. Aku rela nyawaku ku berikan kepadamu, bahkan seluruh harta kekayaanku ku berikan kepadamu asal keluargaku kau lepas. Ini kasih yang utuh, saudara. Bukan hanya harta yang dia rela lepas, tapi nyawanya pun dia lepas. Bukankah itu yang dilakukan Yesus Kristus kepada kita? Jangankan untuk memelihara kita hari demi hari, saudara. Dia berikan itu pada kita. Tapi bahkan nyawanya pun dia berikan kepada kita. Asal saudara lepas dari tuntutan dosa. Asal saudara lepas dari jerat dosa. Asal saudara hidup selamat. Dia berikan nyawanya buat saudara dan saya. Bisakah kita perbaiki komitmen kita? Baik kepada Tuhan, baik kepada keluarga. Berapa sering saudara menyakiti keluarga saudara?
Pernahkah saudara minta maaf? Atau saudara anggap biasa aja? Toh nanti dia diam dengan sendirinya. Berapa kali saudara menyakiti anak saudara? Saudara berkata, orang tua punya hak. Betul. Tapi anak saudara yang tersakiti nggak bisa ngomong, saudara. Dia hanya bisa terima. Maukah saudara memperbaiki kasih saudara kepada anak saudara? Ini kesempatan yang baik, saudara. Dan kalau kita mau kembali kepada apa yang pernah kita lakukan semula, kata firman Tuhan, Tuhan akan pulihkan itu semua. Baik, mari saya undang saudara untuk kumpul ya. Suami istri yang lengkap dengan anak-anaknya kumpul di satu deret, saling gandengan tangan. Kesempatan yang baik, saudara. Ada Tuhan di tengah-tengah saudara hari ini. Dan apa yang akan saudara utarakan Tuhan dengar, saudara. Saudara yang bawa cucu, kumpul dengan cucu saudara. Saudara suami istri, pegangkan tangan saudara masing-masing. Saudara yang sendiri, cukup katakan dengan Tuhan secara pribadi. Aku sudah mulai tidak mengasihi dia, Tuhan. Sudah sekian lama kasihku sudah tidak murni lagi. Mari kita perbaiki pada pagi hari ini. Supaya Tuhan disenangkan dan keluarga kita dipulihkan. Supaya kita boleh merasakan lagi hari-hari yang baik, yang pertama kali pernah kita alami dan kita rasakan. Mari setiap saudara keluarga boleh berkumpul dengan keluarga saudara masing-masing. Jika saudara mau memperbaiki komitmen saudara, utarakan. Apakah itu dengan anak? Apakah itu suami dengan istri? Apakah itu dengan Tuhan? Kalau saudara menelantarkan anak saudara sekian lama, peluk dia. Saudara yang sudah sekian lama tidak memperhatikan perkembangan anak-anak saudara, peluk dia. Saudara yang tidak memperlakukan suami sebagai suami yang benar-benar suami, peluk dia. Saudara yang memperlakukan istri seperti pembantu dari pagi sampai pagi, bekerja, peluk dia. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita perbaiki kasih kita. Ayo sini Abi Abel. Sini. Ya, sini. Cici. Cici Abi. Iya. Itu yang lain kumpul ya. Sini. Iya. Saudara bayangkan Tuhan di tengah-tengah saudara dan hadir betul-betul pada pagi hari ini. Istri, Abi, Diki, peluk mama di Christian, Oma, ya.
Iya. Sekarang bicaralah secara pribadi. Terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri. Perbaiki kasih saudara. Gak usah malu di hadapan Tuhan. Syukur Tuhan. Biarlah setiap kasih kami Engkau perbaharui saat pagi hari ini. Kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada pasangan kami, kasih kami kepada anak-anak kami, bahkan kasih kami kepada orang tua. Kasih Tuhan yang akan memperbaharui sehingga kasih kami menjadi kasih yang mula-mula, kasih yang indah yang Tuhan berkenan. Sehingga setiap kami, oh Tuhan, menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang memiliki kerajaan surga, karena kasih Tuhan mengalir bagi orang-orang yang kami kasihi. Demikian juga Tuhan, biarlah terlebih lagi kasih kami kepadamu, kami mau lebih lagi perbaharui, sehingga sungguh kehidupan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan sudah terlebih dahulu memperhatikan kami. Kami mau perbaiki hubungan kami kepadamu Tuhan. Kami mau perbaiki kasih kami kepadamu. Kami mau perbaiki pelayanan kami kepadamu Tuhan. Jauh lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Melalui hari kasih sayang ini Tuhan, biarlah kami semakin mengasihi orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami. Di dalam keluarga kami. Di dalam keluarga kerajaan Allah, di dalam rumah Tuhan. Sekalipun kami berbeda satu dengan yang lain, tetapi kasih Tuhan mempersatukan kami setiap umat Tuhan yang ada, karena ada meterai darah Yesus di dalam setiap hati kami. Kami adalah satu keluarga kerajaan Allah. Biarlah jikalau ada hal-hal yang menyakiti hari-hari kemarin, kiranya Tuhan segala sakit hati, segala akar pahit Tuhan cabut di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan pulihkan, Tuhan perbaharui, dan yang luka Tuhan balut dengan kasih Tuhan, sehingga kasih itu menutupi segala dosa Tuhan. Dan kasih itu mengubahkan setiap kami menjadi baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat momen yang indah di pagi hari ini. Dan kami terima kasih Tuhan yang baru dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini kita mau melihat curahan hati anak-anak sekolah minggu ya. Dia mengasihi papanya, dia mengasihi maminya, dan dia tulis itu dalam kartu saudaraku ya. Nanti Ibu Sian yang akan
mengatur acara ini. Dan setelah acara ini selesai jangan pulang, kita mau makan mie ayam sama-sama, saudaraku. Sekenyang-kenyangnya. Baik, silakan. Jangan pulang dulu ya. Baik. Ya, saudara yang kekasih, saudara patut punya putra-putri yang Tuhan percayakan di dalam tangan saudara. Sebab apa? Ada sesuatu yang istimewa di dalam diri mereka. Sekalipun kadang-kadang tidak terungkap ya. Tapi saat hari ini saya nggak semua membacakan ya, tapi hanya ada beberapa anak saja yang mungkin akan membacakan mewakili teman-temannya. Ya, ya, siap? Nah, ada yang pertama, saya mau, siapa punya ini ya? Iya, kita mau mendengar suaranya Felicia. Ayo Felicia, ini ungkapan hati Felicia, ungkapan kasih sayang Felicia buat maminya. Ayo Felicia, pintar. Oke, good. Iya, yuk mama juga maju kayaknya nih, mesti maju. Iya, dibaca. Dibuka dulu maskernya nggak apa-apa. Nah, maminya sebelah sini, nanti biar. Oke. Ya. Iya, dibaca. Tulisannya dibaca. Karena ini hari Valentine ya, inilah kasih sayang Felicia buat maminya. Ya, untuk mami, terima kasih telah membesarkanku dan terima kasih telah melahirkanku ke dunia ini. Aku bersyukur punya mami yang baik, cantik. I love you mami. Oke, I love you mami, dipeluk maminya. Iya, luar biasa ya. Dia suka, dia sangat senang punya maminya yang sangat mengasihi dia, yang sudah membesarkannya. Ya, puji Tuhan. Biar semakin bertambah-tambah kasihnya Felicia buat maminya ya. Juga bukan cuma buat maminya, karena di rumah juga ada adiknya ya. Oke, puji Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus bertambah-tambah buat Felicia, juga buat keluarga Felicia. Yang kedua, ini dari Ellen. Ayo Ellen. Iya. Ellen nih buat siapa Ellen? Buat mama. Mama? Sama Dede. Mama sama Dede. Ayo mama sama Dede. Maju yuk mama sama Dede yuk. Iya, dibaca. Aku sayang mama, aku sayang Jeje dan Dede. Dah. Iya. Singkat, jelas, padat. Tapi ada inti maknanya ya. Yuk dicium mamanya. Yuk dengan penuh kasih sayang. Iya. Dibuka maskernya ya, tadi belum dibuka ya. Iya, dicium dedeknya juga dong. Oh, dedeknya rupanya malu kayaknya ya. Oke. Terima kasih. Satu lagi. Iya, ini ada punya Abi. Ayo Abi. Buat siapa, Bi? Papi. Oh, buat papinya. Maminya gak kebagian. Yuk, papinya mana ya? Papinya mana, Bi? Ya, dibaca ya belakangnya ya, pelan-pelan. Aku sayang papi karena papi sudah mengajarkan saya komputer. Yang kenceng udah gak kedengeran. Ayo. Buka maskernya. Ting.
Aku sayang papi karena papi sudah mengajarkan saya komputer dan papi idolaku. Papi idolaku katanya. Karena ngajar komputer dia sayang Iya. Papinya idolanya ya? Oke. Ya, dipegang. Ya, nanti buat teman-temannya yang lain masih ada. Ya, masih ada satu lagi. Ini dari Abel. Iya, dibaca ya. Di sini. Ya, yang tahu tulisannya hanya dia, saudara. Soalnya kecil-kecil enggak kelihatan. Papi mami sudah mengantarkan Nabil sekolah. Papi mami sudah Yang kenceng nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Ayo, yang kenceng tuh nggak kedengeran ya kok. Tuh nggak katanya. Papi mami sudah mengantarkan Nabil sekolah. Papi mami menyayangi Abel. Menyayangi Abel, bawahnya. Aku sayang papi Yang kenceng, yang mami. kenceng. Aku sayang papi mami. Iya, karena suka nganterin sekolah jadinya sayang sama mami papi. Iya, boleh duduk. Iya. Iya, yang lain juga ada tapi iya. Semua. Oke deh, hanya tinggal 2 soalnya ya. Iya, yang ini dari Yohan. Yohan, mana Yohan? Ayo. Ayo sama tante dibacain. Ya, ya. Ya udah tante bacain ya. Love papa, love mama, love cici, love dede. Ya, ternyata Yohan sayang semuanya ya. Oke, tambah sayang ya sama mama papa, sama cici sama dede. Terus ada dari Selin. Selin tulisannya love you. Sini. Sini. Tulisannya Selin nanti juga nggak bisa baca nih terus terang. Selin baca coba. Tulisannya apa nih? Jocelyn. Jocelyn. Ini tulisannya apa nih bacaannya? Gak tahu. Apa love apa ini? Maksudnya mau tulis love mama ya? Oh iya love mama tapi MM doang. Oh mama dan cici. Ya cimamanya. Oke, iya indahnya kasih yang Tuhan berikan lewat keluarga kita bagi orang tua ke anak, dari anak ke orang tua. Oke, silakan duduk. Ya, puji Tuhan, inilah saudara ungkapan kasih anak-anak kepada orang tua lewat hari Valentine nih, hari kasih sayang. Memang seringkali mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya, tetapi begitu mereka disuruh ayo coba tulis, ternyata ada banyak hal yang sebenarnya dia mau ungkapkan, dan karena lembarannya pun terbatas jadi tulisannya pun terbatas, tapi biarlah kasih Tuhan akan terus mengalir tanpa batas lewat kehidupan mereka hari lepas hari, dari anak ke orang tua maupun dari orang tua kepada anaknya. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Saya serahkan. Mari kita berdiri. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memperbaharui komitmen kami masing-masing, baik terhadap Tuhan, terhadap keluarga, supaya kami boleh semakin lebih baik dan semakin lebih baik lagi. Juga engkau dengar dan engkau lihat anak-anak kecil yang mengungkapkan isi hati mereka kepada orang tua mereka masing-masing. Dan kami sebagai orang tua, biarlah ini menjadi pengingat buat kami bahwa kami punya tanggung jawab yang besar agar anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan, menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, dan kami boleh menyalurkan kasih kami kepada anak-anak kami dengan benar. Suami istri yang sudah mengungkapkan komitmennya kembali, biarlah Tuhan yang menolong supaya komitmen yang diperbarui itu boleh menjadi kenyataan dan mereka boleh semakin lebih baik dalam kasih mereka satu sama yang lain.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi kami yang sedang dalam perjuangan untuk kami memperbaharui komitmen kami. Tuhan tolong kami agar kami boleh menikmati segala hal yang baik yang pernah dulu kami alami, untuk kembali kami boleh nikmati lagi. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kami, dan kami juga bersyukur untuk kami boleh menikmatinya dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing setelah semuanya selesai. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kami sampai ke rumah dengan selamat, menikmati istirahat bersama dengan keluarga dengan sukacita. Dan kalau besok kami akan kembali beraktivitas, Tuhan yang menolong, menopang, dan membuat apa yang kami kerjakan lakukan. Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Sekarang jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan sukacita, dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan berkati kita semuanya.